sebuah negeri yang mungkin jarang orang dengar, yaitu negeri atau kerajaan Pantai Utara. Saya langsung ditemui oleh penjaga kerajaan Pantai Utara. Setelah gerbang utama kota masuk seperti taman alun-alun, nah baru di sininya di depannya itu ada gerbang utama istana. Terus di situ kan posisi pasar ya ramai ya, ada perempuan yang pakai baju-baju kabaya, ada yang sedada itu pakai kayak tapi, ya kan Mas, yang jualan kejual juga senyum-senyum. Sesepuh itu sesepuh loh, sesepuh itu kan bahasa Indonesia orang tua. Iya, orang tua. Alif, kamu lihat candi? Saya bilang, candi? Iya, candinya itu ketutup awan atau ketutup kabut. Itu candi kan kayak Borobudur ya, besar, tapi itu kan banyak orang-orang yang kayak tirakat atau apa sesembahan untuk, ya katanya sih ya, konon katanya di situ dari bukan bangsa kita loh, itu untuk pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Time Travel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang dimana bisa dibilang saya jalan-jalan ke sebuah tempat, ke sebuah negeri yang mungkin jarang orang dengar, yaitu negeri atau kerajaan Pantai Utara, Kerajaan Utara, yang lokasinya kurang lebih berada di sebelah utara Pulau Jawa. Jadi ketika saya ke sana, saya diajak oleh teman saya, atau bisa dibilang juga itu saudara saya. Saya dibawa oleh dia ke sana sebagai tamu pada mulanya. Lalu karena sebenarnya di sana itu juga sebuah negeri, sebuah kerajaan, jadi ada tata keramanya, ada istilahnya bisa dibilang paspor atau visanya dan hukum-hukumnya di sana. Tidak boleh sembarang orang boleh masuk ke kerajaan tersebut. Jadi ketika saya diajak oleh saudara saya, oleh teman saya ini, saya dari arah utara Pulau Jawa mengarah ke gerbang kota kerajaan Pantai Utara. Nah, ketika saya sudah berada di depan pintu gerbang kota, saya langsung ditemui oleh penjaga kerajaan Pantai Utara. Dan karena saya belum pernah ke sana dan saya kebetulan juga diajak oleh saudara saya ini, saya belum tahu ada paspornya, bisa dikatakan paspor, visa dan tata keramanya. Nah, kebetulan ketika saya sampai di sana di depan gerbang, saya dimarahi dulu oleh penjaganya. Dimarahi atau di briefing lah bisa dibilang, karena saya seolah-olah bukan siapa-siapa, tapi kok main masuk aja, nggak ada izinnya, nggak ada apa gitu. Nah, lalu setelah perbincangan panjang oleh penjaga ini bersama dengan teman saya, bersama dengan saudara saya, diizinkanlah masuk oleh beliau, masuk ke gerbang kota Kerajaan Utara. Lalu yang saya lihat di kanan kirinya itu ada taman, kemudian diajak oleh penjaga ini, oleh beliau, saya diajak jalan maju ke depan. Ternyata ketika saya sedang jalan, di depan itu ada perempuan yang menghampiri kita. Lalu oleh penjaga ini, oleh yang nganterin saya, ditanya, "Kamu tahu nggak dia siapa? Kamu kenal dia nggak?" Lalu saya bilang, "Saya nggak tahu dia siapa." Lalu penjaga ini bilang, "Coba kamu lihat, dia senyum sama kamu. Coba kamu katakan, dia pakai baju apa?" Lalu saya katakan, si perempuan ini tersenyum kepada saya, pakai bajunya itu seperti baju kebaya warna putih, lalu bawahnya itu pakai kain batik, seperti kain batik
karena warnanya itu coklat, ada kekuning-kuningannya. Lalu si penjaga ini nanya ke saya, kamu mau tahu nggak itu kain apa? Gitu. Lalu saya bilang mau. Lalu si penjaga ini ngomong ke saya dan ke teman saya. Dia bilang ini menurut dia ini kain batik dari Tegal, kain batik yang dibuat dari daerah Tegal gitu. Itu menurut dia. Akhirnya dia anterin saya jalan-jalan ke arah tempat pembuatan kain batik yang tadi saya lihat di perempuan itu. Lalu dia bilang ternyata pembuatan batik itu ada di wilayah kota Tegal sampai Pekalongan dan Losari, kurang lebih kayak gitu. Cuman jangan teman-teman bayangin itu di daratan ya, tapi ini sebenarnya di lautan. Kalau orang biasa lihat itu sebenarnya di lautan, cuman di dimensi yang mereka itu daratan juga. Yang saya lihat itu ketika saya dianterin sama si penjaga ini, yang saya lihat di kanan kirinya itu ada kayak rumah-rumah gitu sebenarnya, rumah-rumah penduduk yang mereka berprofesi sebagai pembuat batik gitu. Gimana sih suasananya? Ya suasananya kayak kalau mungkin kalian pernah lihat di YouTube atau di TV itu kayak bikin ini loh, pakai canting. Namanya canting kalau nggak salah, yang dia seperti menggambar di kain batik itu. Seperti gitu. Mirip lah, bahkan persis kayak di dunia kita. Nah, lalu setelah diajak jalan-jalan ke situ, lihat-lihat, dia bilang, kamu mau lanjut perjalanan nggak? Kata penjaganya. Lalu saya bilang, ya mau gitu. Tolong anterin saya, tolong temenin saya jalan-jalan di sini. Nah, lalu dia ngajak saya ke arah, kalau saya nggak salah itu arah barat dari posisi kita, atau dari posisi pintu gerbang kota gitu, arah barat. Ternyata itu saya ngelewatin kayak kali gitu, saya ngelewatin kali atau sungai. Lalu itu kata dia adalah kali Pamali, namanya kali Pamali. Lalu dia bilang situ, Alif, kamu lihat nggak di situ ada ular besar. Lalu kata dia gini, udah ayo lewatin itu aja, nggak apa-apa kok. Ya udah, saya ikutin dia, saya jalan lagi ke arah barat. Lalu itu kan gini, setelah dari si pembatik, orang-orang yang ngebuat batik itu saya ngelewatin kali, jadi saya seolah-olah tuh kayak nyusurin kali gitu loh, nyusurin sungai cukup lebar lah. Setelah ngelewatin ular itu, saya ngikutin arah si sungai itu di pinggirannya, lalu kayak ada muara, akhirnya ada muara. Nah di situ si penjaga ini bilang, kamu lihat ada buaya di situ? Iya, saya lihat. Itu kata dia, itu buaya putih. Iya, saya lihat itu buaya putih. Lalu dia bilang gini, buaya putih itu ratu loh, dia suka loh sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama dia? Ya nggak mau lah. Ya saya bilang, saya nggak mau, saya mau nikah sama manusia lah. Dia ketawa lalu dia bilang, nggak apa-apa, dia suka sama kamu. Kalau kamu nikah sama dia, kamu sugih gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kamu kaya gitu. Nggak mau. Nggak mau. Dia ratu gitu. Ya intinya kata si penjaga ini, buaya putih itu alias ratu itu dia suka sama saya. Lalu lanjutin perjalanan sampai akhirnya dia bilang ke saya, si penjaga ini bilang ke saya, Alif, kamu lihat candi? Saya bilang, candi? Iya, candinya itu ketutup awan atau ketutup kabut. Saya perhatiin baik-baik ke depan, saya lihat, oh ternyata yang dimaksud candi itu posisinya itu kenapa disebut ketutup awan? Karena yang bisa kelihatan tuh cuman atasnya doang, bisa dibilang stupa ya, stupanya itu. Kita maju lagi sedikit, kelihatan jelas baru itu candi. Candinya itu besar banget, tinggi, dan batu-batunya itu kalau mungkin bisa saya ibaratkan seperti batuan candi di Candi Borobudur, kurang lebih kayak gitu. Nah, dia bilang, saya bilang ke penjaganya,
oh iya saya lihat candinya besar, dan tinggi banget gitu. Batuannya tuh dari kayak ini ya, kayak candi batuan di Candi Borobudur, kata dia gini. Bagus, kamu lihat berarti kamu teliti gitu katanya. Ya udah. Lalu dia ngajak saya, dia nanya ke saya, Alif, kamu mau masuk ke gerbang utama? Kamu mau masuk ke area apa ya, bisa dibilang area istana lah, area keraton melalui gerbang utama gitu. Ya saya mau. Ya udah, ayo ikut saya lagi ke arah tempat awal, alias di tempat alun-alun tadi, di depan gerbang utama istana gitu. Saya balik ke sana. Jadi gini teman-teman, ada yang saya miss di cerita ini. Tadi di awal saya bilang saya kan dimarahin sama si penjaganya. Nah, setelah dimarahin itu saya boleh masuk ke gerbang utama kota. Nah, setelah itu baru jalan-jalan. Nah, dari tempat si candi ini, saya diajak lagi ke alun-alun yang setelah pintu masuk gerbang kota ini, mengarah ke gerbang istana. Gitu. Lalu, selanjutnya, setelah kita sampai di alun-alun awal, saya diajak, oh gini, jadi setelah dari candi itu, dia bilang ke saya, Alif, kamu mau ke gerbang utama istana? Dia bilang gitu. Lalu saya bilang, iya saya mau. Ya udah, ayo kita balik lagi ke alun-alun tadi, gitu. Lalu selama perjalanan balik ke alun-alun itu posisinya tadi sudah saya jelasin, setelah gerbang utama kota masuk seperti taman alun-alun. Nah, baru di sininya, di depannya itu ada gerbang utama istana atau gerbang utama keraton. Dari candi saya ke arah alun-alun lagi. Selama perjalanan itu saya diajak melalui jalur yang dimana ternyata itu jalur pasar. Dia nanya ke saya, kamu lihat ini pedagang gitu? Terus saya bilang, iya saya lihat. Ini pasar ya? Saya nanya ke penjaganya gitu. Iya betul, itu pasar. Terus dia nanya lagi ke saya, kamu lihat kakek-kakek yang jualan tahu gejrot? Terus saya bilang, iya saya lihat. Kakek-kakeknya senyum ke saya bilang gitu. Sampai akhirnya kita ngelewatin pasar itu, lalu udah kelihatan nih alun-alun yang tadi pertama saya berdiri di situ. Terus si penjaga ini bilang ke saya, kamu lihat nggak ada anak kecil menuju ke kamu gitu, nyamperin kamu? Iya saya lihat. Itu siapa emangnya? Lalu si penjaga ini bilang, oh itu anak kecil yang ya bisa dikatakan inilah, ada orang yang bandel, lalu mereka akhirnya ditarik ke negeri mereka, lalu dijadikan sebagai hiasan taman lah ibaratnya gitu kalau kata si penjaganya. Lalu kata dia, udah nggak apa-apa, biarin aja. Terus akhirnya saya jalan, sampailah di alun-alun awal. Penjaga ini bilang ke saya, Alif, kamu lihat nggak ada perempuan cantik yang di atas awan? Dia senyum loh ke kamu gitu. Terus dia bilang dia cantik banget. Dia senyum ke kamu. Dia ternyata turun tepat di depan kita. Setelah itu dia bilang, sudah kamu udah boleh, kamu sudah diperbolehkan masuk ke pintu gerbang utama keraton, alias masuk ke wilayah istana dari kerajaan Pantai Utara. Akhirnya saya lihat itu gerbang dibuka lebar, masuk itu ke wilayah istana, tapi belum istananya. Jadi kalau di kita tuh kayak ada pendopo lah gitu, ada tempat penerimaan tamu, ada lobinya ibaratnya. Cuman beda bangunan lah gitu. Saya di sana duduk bersama teman saya juga, bersama si penjaga. Lalu si penjaga ini bilang, kamu udah diterima di sini, kamu udah diterima baik di sini, makanya kamu boleh duduk di pendopo ini gitu. Kamu sebagai tamu inilah, tamu undangan yang bagus, yang baik gitu, kata si penjaga. Walaupun tadi di awal dia seolah-olah tuh marahin saya, ngospek saya gitu, karena saya belum tahu
visa, paspor, dan tata keramanya seperti apa. Lalu singkat cerita, setelah saya dijamu, saya ditanya gini, kamu mau lihat ke arah utara dari keraton atau dari istana, utara istana? Saya bilang iya mau. Ya udah, dia ngajak saya. Jadi saya dari pendopo itu arah ke kanan. Jadi ini pendopo, saya ngarah ke kanan. Kanan itu keluar lewat gerbang kecil dari wilayah istana itu. Lalu saya belok kiri. Nah itu udah pemukiman atau kota biasa. Terus jalan sampai akhirnya saya belok kanan. Ada jalanan gitu, cukup lebar, cuman nggak selebar si jalanan-jalanan yang sebelumnya kita lewatin. Saya lewat situ sampai akhirnya setelah itu lama-lama rumah-rumah warga tuh kayak seperti apa ya, mulai sedikit sampai akhirnya kita berhenti di depan hamparan tanah, dan di depan sana ada aliran sungai kecil, lalu baru ada hutan lebat. Nah, si penjaga ini bilang ke saya, coba kamu lihat, di depan kamu itu hamparan pasir dan batu yang terbuat dari emas. Ini salah satu kekayaan dari kerajaan utara, kata si penjaga gitu ke saya. Terus, kamu lihat nggak batu-batu emas itu? Terus saya bilang, iya saya lihat. Terus dia guyon ke saya, dia bercanda ke saya, dia bilang, coba kamu bisa ambil nggak? Kamu ambil nggak? Tuh ambil aja, katanya gitu. Bisa nggak? Terus lalu saya diajak maju sedikit, ngeliat ada batu. Jadi batunya tuh gini. Kalau teman-teman bisa bayangin tuh, ini tanahnya itu sedikit berpasir. Cuman bukan pasir kayak di gurun, bukan. Yang saya lihat itu emas. Warnanya warna emas, tapi ada cahaya putih gitu. Batu-batunya tuh ada yang kecil, yang kerikil, batu-batuan kerikil, sampai batu-batu kali yang cukup besar. Sampai akhirnya kita maju, sebelum di aliran sungai kecil itu, kita berhenti. Lalu si penjaga ini bilang ke saya, coba kamu lihat ke arah timur, ada cahaya putih nggak yang menghampiri batu besar di sana? Coba kamu lihat. Saya tengok ke kiri. Timur itu berarti arah kiri saya. Saya lihat ke kiri. Saya bilang ke dia, iya saya lihat ada cahaya putih yang ke batu tersebut. Ternyata dia berubah jadi bentuk manusia. Lalu si penjaga ini bilang, kamu mau tahu nggak itu siapa? Saya bilang, ya saya mau tahu gitu. Kata si penjaga ini bilang, dia itu Gatot Kaca namanya. Gitu. Udah terkenal dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Lalu saya perhatiin baik-baik, pakaiannya tuh pakai pakaian apa ya? Saya juga nggak bisa spesifik jelasin sih, karena itu belum pernah saya lihat. Ya kurang lebih kalau bisa diibaratkan itu pakaian kerajaan zaman dulu lah, yang dia pakai besi gitu. Cuman lebih luwes, lebih simple, bukan yang ada sayapnya gitu, bukan. Itu dari pandangan saya, dari apa yang saya lihat. Lalu si penjaga ini bilang, kasih salam ke Gatot Kaca. Terus saya kasih salam ke Gatot Kaca, assalamualaikum, saya bilang. Gatot Kaca jawab saya, waalaikumsalam. Kata si penjaga dan teman saya bilang, udah, kamu mau nanya apa, ngobrol aja gitu. Silakan ngobrol aja. Kamu mau tanya apa silakan. Dia akan jawab kok. Terus ya udah, saya bingung mau nanya apa gitu ketika ketemu suatu tokoh yang saya selama ini cuma lihat di pewayangan, di cerita-cerita lah gitu ya. Terus saya tanya, kalau teman-teman tahu cerita Gatot Kaca, di sejarah itu kan Gatot Kaca anak dari Bima, salah satu dari Pandawa 5. Saya tanya ke Gatot Kaca. Sebelum saya tanya ke Gatot Kaca, saya takut salah lagi nih, nanti yang ada dimarahin sama penjaganya. Saya bilang ke penjaganya, ini saya manggil Gatot Kaca tuh siapa gitu, karena saya takut salah lagi kan, takut nggak sopan lagi. Lalu si penjaga ini bilang, terserah kamu manggil apa, terserah, tapi dia itu
ya boleh dipanggil Prabu, boleh Prabu Gatot Kaca, Prabu Gatot Koco kata penjaga gitu. Nah, pas saya lihat ke bawah, lihat tangan, badan, kaki saya, ternyata pakaian yang saya pakai sekarang itu tiba-tiba berubah di sana. Berubah. Terus saya bingung kan, kenapa berubah? Jadi berubahnya itu kayak pakai pakaian kerajaan lah, bisa dibilang gitu, pakaian kerajaan zaman dulu. Terus saya bilang ke teman saya dan si penjaga, kok ini baju saya kok berubah gitu. Terus kata si penjaga, ya udah nggak apa-apa. Setelah itu Gatot Kaca malah ngasih salam ke saya. Ya katakanlah assalamualaikum gitu, senyum ke saya terus gini. Terus saya bingung, ya udah saya, karena kan jawab salam itu wajib, waalaikumsalam. Setelah itu Gatot Kaca menyampaikan ke saya bahwa saya, intinya dalam bahasa Indonesia, saya sudah diterima baik oleh pihak kerajaan Pantai Utara. Jadi kapanpun boleh kesini, kapanpun boleh main, nggak ada waktunya, terserah. Itu karena mereka sudah menganggap saya keluarga mereka, jadi bebas. Setelah itu ternyata setelah Gatot Kaca ngomong gitu, banyak orang-orang yang entah dari mana asalnya, mereka datang ngerumunin kita, ngasih salam. Setelah itu saya jawab salam mereka. Setelah itu saya pulang, balik lagi. Gitu teman-teman ceritanya. Kurang lebih cerita yang bisa saya sampaikan ke kalian itu seperti itu. Kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, lalu pas saya ke sana tuh tubuh saya gimana, atau pas saya ke sana tuh pakai apa caranya atau apapun gitu. Ya intinya tadi saya udah cerita, saya ke sana tuh bukan fisik tapi astral atau energi saya ke sana. Diajak sama teman saya by phone, sebenarnya komunikasi itu by phone, by WhatsApp gitu. Ya itu kuasa Tuhan ya. Saya juga Allah alam nggak tahu. Intinya itu yang bisa saya ceritain, dan mungkin nanti kita bisa insert percakapan saya sama teman saya ini, saudara saya ini. Mungkin dia bisa lebih menjelasin detail apa yang dia lihat, apa yang dia alamin ketika dia ngajak saya ke sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini namanya Mas Amin. Coba Mas Amin perkenalkan diri ke teman-teman yang nonton. Oke, nama saya Amin dari Tegal. Amin dari Tegal. Tepatnya di Jalan Kapuas. Nggak usah. Kota Tegal, Panggung. alamatnya nggak usah. Nanti tiba-tiba ada netizen yang datang. Yang nyurati. Gimana? Ya. Lanjut. Tadi kan saya udah cerita nih ke teman-teman yang nonton, kalau kita berdua tuh ke Kerajaan Pantai Utara. Nah, saya kan cerita ke mereka kalau saya diajak sama teman atau saudara saya. Nah, ini maksudnya kan Mas Amin. Nah, coba Mas Amin ceritain dari versi Mas Amin gimana ketika kita ke sana gitu. Coba sok cerita. Oke, siap. Dari awal kita masuk berdua sama Mas Alif, itu kan masuk dari pintu utama. Pintu utama itu bukan menuju ke keraton dulu. Jadi pintu yang satu berlapis-lapis loh. Pintu yang satu untuk masuk ke ruang yang terdepan, dan setelah itu baru nanti masuk lagi. Tadi kan kami berdua masuk. Nah, Mas Alif masuk itu kan di situ kan tawasulan ya. Doa lah ya Mas ya, berdoa gitu. Salam lah ya ke pintu, tapi kan bukannya ke pintu. Iya, berdoa untuk izin lah ya, biar diizinkan masuk oleh penjaga di situ. Lalu kita sama Mas Alif kan masuk ke itu bagian utama, terus ke arah timur, jalan terus ke sana. Bisa kita lihat ada ini apa namanya itu yang tadi ya? Ada ini Mas, aku ada lupa Mas Alif. Apa yang saya juga lupa. Oh, ini yang tempat bikin batik, kain batik. Iya, pengrajin batik Pengrajin itu. batik, ada pengrajin batik sama penenun ya itu. Itu kan pengrajin juga sana. Terus masuk lagi ada apa lagi ya Mas Alif? Aku lupa nih Mas Alif. Dia yang lupa. Tolong Mas ceritakan. Ya, tadi kalau tadi dari versi saya kan kita
diajak jalan sama si penjaga itu ke arah pengrajin batik. Habis itu kita ngelewatin sungai. Habis itu ada kali Pamali ya. Oh, itu dari barat kok, Mas. Oh. Jadi Mas, itu cerita yang dari barat itu loh. Oh, beda Kita lagi. ke timur. Oh, kita ke timur dulu. Iya, Mas. Waktu ketemu sama anak kecil-kecil 2 sih. Mm-mm. Terus ada perempuan senyum-senyum sama Mas Ali. Ya itu yang kan sebelah timur ya. Iya, Nah, Mas. terus? Itu Pak ya. Waduh, cantik banget loh itu loh. Oh, cantik. terus Tentunya Mas Alif tertarik dong sama perempuan yang cantik itu. Itu bukan perempuan sembarangan loh. Iya, itu nggak usah Aku aja dibahas. naksir kok. Itu nggak usah dibahas. Iya. Di situ kan ada tukang batik, pengrajin batik, penenun. Terus kita langsung ke Pekalongan ya. Pekalongan. Di sana kan ada sungai yang banyu penguripan itu loh. Oh iya. Itu kan ada di situ kan ada banyu penguripan. Itu batik itu kan diambil dari air penguripan itu, jadi batiknya bisa bercahaya. Oh, bagus. si ininya ya, si tintanya lah ya, cairannya Iya. itu. Nah, saya lupa tuh cerita itu Tintanya. ke teman-teman, saya lupa. Nah, ini Mas Amin yang Sama lebih sih. detail. Terus habis itu kita lihat apa, Mas? Ada ular ya? Wah iya, kita kan Mas Alif kembali lagi ke pintu utama, terus salam lagi, baru jalan ke barat. Nah, di situ kan ke barat yang sangat ramai, Mas. Ada apa itu? Ada Nelayan. Nelayan. Ah iya, saya juga lupa tuh Terus bilang Mas ada Alif, nelayan. Mas Alif jalan lagi, terus ada candi. Oh Terus enggak, Mas. di perbatasan itu kan sebelum ada candi, sungai. sebelum candi kita ketemu Ada sungai. ular dulu, Mas. Iya, ular itu pembatas daerah itu sungai. Jadi di sungai itu kan sebenarnya ada ular besar. Itu Mas Alif nyebrang situ. Lagi kawin terus ya, Mas, ya? ketemu. Iya, Mas Alif terus ketemu apa ya? Buaya situ putih. waktu itu kayaknya ketemu buaya putih sama dia candi ya situ ya. Buaya putihnya kalau penjaganya bilang itu kan ratu. Terus senyum-senyum sama saya, suka sama saya. Penjaganya kan bilang ke saya, mau jadi ini nggak? Dia mau apa namanya? Mau beristri dia nggak gitu? Kalau saya nikah sama dia, katanya saya kaya gitu katanya. Nah, gimana? Kalau saya jadi Mas Alif mau aja kan, cantik. Mau ya saya nggak Terus mau, kan Mas. terus Ya nggak apa-apa. Terus kan kembali lagi ke itu timur lagi kan ada Mas Alif menjumpai kayak pasar, ada Oh enggak, Mas, jualan. maaf, setelah Ramai. kita ketemu ular itu, terus ketemu buaya putih, habis itu kita ke candi dulu, Mas. Oh iya, ke candi. Coba Lupa, cerita iya, candi. candinya gimana, Mas? Iya, itu candi kan kayak Borobudur ya, besar, tapi itu kan banyak orang-orang yang kayak tirakat atau apa sesembahan untuk ya katanya sih ya, konon katanya di situ dari bukan bangsa kita loh. Itu untuk pesugihan dan penglaris, persembahan ya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, memang harus kayak gitu. Itu urusan mereka lah ya pokoknya ya. Gitu. Iya. Oke. Terus? Nah, terus Mas, kita kan berdua jalan lagi ke suatu keramaian ya, kayak pasar ya. Yang anehnya, kayak yang aneh situ ada itu ya, Mas. Jualan tahu gejrot ya, Mas ya. Iya. Terus di situ kan posisi pasar ya ramai ya, ada perempuan yang pakai baju kebaya, ada yang sedada itu pakai kayak tapi. Ya kan, Mas, yang jualan gejrot juga senyum-senyum. Sesepuh loh. Sesepuh itu kan bahasa Indonesia orang tua. Iya, orang tua. Kakek-kakek. Iya, terus jalan lagi ya, Mas. Terus biasa, Mas, kita kan jalan bareng diiringi itu pendamping, dua anak kembar, kecil-kecil. Nah, terus jalan lagi sampai pintu utama lagi. Nah, setelah di pintu utama lagi kita tawasulan lagi. Mas, baru sepintas di langit kan ada awan. Awan putih, terus pas di tengah itu kan ternyata awan itu ada yang dibayang-bayangi ada seorang sosok
perempuan cantik. Mm-mm. Iya. Itu siapa Mas? Menurut saya itu ya Nyai Rantang Sari, tapi bukan Nyai Rantang Sari. Itu cuma Itu halusinasinya. bukannya ini Mas, bukannya Biar mata kita. bukannya ini Roro Bukan. Mendut. Iya itu nanti bukan Pertama kan saya lihat itu bukan. Nah setelah saya dipandang itu kan cuma bayang-bayangnya Rantang Sari. Setelah itu Roro Mendut menghilang, mengizinkan Mas masuk lagi. Itu menghilang, akhirnya menghilang ketiup angin. Nah tiba-tiba kan Mas masuk tes langsung ke timur lagi, menjumpai pasir batu yang wah, itulah batu emas dan pasirnya juga emas. Siapa yang mau ke sana ya harus masuk dasar laut. Gitu Mas, sanggup nggak itu? mohon maaf, sebelum kita ke yang pasir dan batu emas itu, coba ceritain ketika kita masuk ke pendopo area istana, area keraton. Oh iya, di situ banyak arca, tapi kan kita kan ada batas waktunya Mas, belum sempat masuk Mas. Kita Jadi langsung ke timur intinya, waktu itu. Intinya kita diterima baik lah ya Mas ya di sana. Iya diterima baik karena sahabat kita juga itu. Nah itu kan di situ di batu itu tiba-tiba datang Mas. Oh ini biasa kabut. Ini lanjut ke lanjut ke batu emas tadi. Iya ke batu itu, batu situ. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan, ternyata badannya keker, cahaya, ganteng. Iya. Ternyata singgah di batu itu yang menyala kayak emas itu loh. Iya, kayak postur kayak itu, kayak punya Gatot Kaca loh gitu loh. Nah, itulah yang masih kita nanti ditelusuri Mas. Siapa beliau sebenarnya itu, masih penasaran. Oke. Udah, jadi setelah itu apa lagi Mas? Atau udah cukup, atau ada cerita tambahan atau apa? Supaya teman-teman yang nonton nih jelas nih gitu. Atau ada pesan atau ada apa? Ada pesan nanti. Kayaknya kita harus memang benar-benar masuk ke dalam lagi kerajaan Pantai Utara. Oke. Nanti sewaktu kan jam jatah besok atau jam tamu itu ada batasnya di situ Mas. Dari jam 2 Bada Duhur sampai Bada Asar jam 4 itu udah terakhirnya loh, jam 4 untuk masuk ke sana. Jadi depending misalnya kita mau masuk ke sana nanti jadi fatal. Itu kayaknya. Soal dulu kan dari mau Arab ya, bahasa Tegalnya Arab. Kalau bahasa Indonesianya mau maghrib menjelang mau senja itu sangat berbahaya. Oke. Oh, pas itu Mas, pas kita ketemu Gatot Kaca, terus kan saya ngasih salam ke Gatot Kaca, terus saya bilang ke Mas sama ke si penjaga, kok baju saya berubah gitu, apa yang Mas lihat? Ya itu namanya suatu cindramata ya, cindramata dari tuan rumah buat sang tamu, itu aja. Gitu. Jadi semua misalnya siapa saja yang bertamu ke negeri siapa, jelaslah nanti pulangnya dikasih cindramata gitu. Sama juga kayak gitu loh. Jadi terima aja lah. Baik, itu suatu penghormatan khusus. Iya Mas. Siap. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak Mas Amin udah share cerita ke kita juga dan lebih detail gitu ya. Apa-apa aja yang saya miss gitu. Tadi udah dicerita juga sama Mas Amin. Oke, makasih banyak Mas Amin. Kita ketemu di lain kesempatan. Yo. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu teman-teman, udah denger langsung dari penjelasan dari Mas Amin, dari sudut pandangnya Mas Amin ketika kita kesana gimana. Oke, gitu aja teman-teman, pengalaman cerita dari yang udah saya ceritain, udah saya sampaikan, dan tadi juga udah denger kan cerita dari versinya Mas Amin gimana, dari sudut pandangnya dia gimana. Mungkin
lain kali kita akan ke tempat yang lain, atau mungkin kita akan ke Pantai Utara lagi, ke Kerajaan Utara, tapi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Kita bertemu di video berikutnya, dan bisa jadi saya udah nggak sendiri, bisa jadi saya udah ada temennya, atau mungkin saya tetap sendiri. Ditunggu aja videonya, dan jangan lupa teman-teman kalau ada komentar di komen, teman-teman kalau suka di like, kalau nggak suka ya jangan di dislike, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih semuanya. Salam damai seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.